Salam mutu untuk para pejuang mutu pendidikan tinggi serta Bapak Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Perkenalkan, saya Waskito Zamani. Ya, kali ini saya ingin berbagi tentang implementasi SPMI secara digital di 20 perguruan tinggi yang sudah kami dampingi dan 5 kunci sukses dalam implementasi SPMI. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat kenapa SPMI dikenalkan kembali dan wajib untuk dilaksanakan. Tahun 2019, tepatnya tanggal 23 Oktober 2019, Mas Nadiem Makarim kala itu merupakan CEO Gojek, dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi melalui pesan khusus untuk menyiapkan SDM yang siap kerja. Mas Menteri langsung mulai tancap gas. Tepat 24 Januari 2020, Mas Menteri memperkenalkan pertama kali Kampus Merdeka. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan dari program tersebut? Pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri atau PTN dan PTS atau swasta. Yang kedua adalah program reakreditasi otomatis. Yang ketiga adalah kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN berbadan hukum atau PTN BH. Yang keempat adalah hak belajar selama 3 semester untuk mahasiswa di luar program studi. Dari 4 poin di atas, poin nomor 2 tentang reakreditasi otomatis inilah yang kemudian melahirkan 2 kebijakan. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SMDikti, dan yang kedua adalah nomor 5 tahun 2020 tentang reakreditasi program studi. Terus kira-kira efek apa saja bagi pendidikan tinggi di Indonesia? Perguruan tinggi atau program studi yang harus memiliki kesiapan akreditasi, di mana syarat perlu adalah penjaminan mutu yang baik, sehingga dapat menciptakan kualitas lulusan yang bermutu dan siap untuk di dunia kerja. Pertanyaannya, apakah perguruan tinggi atau program studi sudah siap? Kenyataannya ada 2 fenomena yang dialami oleh program studi atau perguruan tinggi, antara lain 1. Perubahan 7 kriteria akreditasi menjadi 9 standar akreditasi. Kejadian ini sangat berefek bagi perguruan tinggi, di mana dulu berorientasi input based menjadi output dan outcome based, sehingga program studi atau perguruan tinggi tidak bisa menyiapkan borang tanpa proses monitoring dari hulu ke hilir dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah munculnya lembaga akreditasi mandiri atau yang disebut LAM untuk mengakreditasi program studi. Dulu semua akreditasi itu dilakukan oleh Ban PT, tetapi munculnya LAM, maka semua program studi akan diaudit atau diakreditasi oleh Badan Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Dan menariknya, baik perubahan standar mutu maupun munculnya LAM, semua berefek tentang bagaimana kunci dan syarat perlu akreditasi adalah best practice atau praktek baik implementasi SPMI. Nah, kira-kira apa saja best practice implementasi digitalisasi SPMI? Kendala-kendala yang sering terjadi, yang pertama, mapping on dokumen yang belum jelas. Kedua, pemahaman SPMI yang belum merata ke semua pihak. Ketiga, pengumpulan data dukung belum maksimal dikarenakan jumlah satuan kerja yang cukup banyak. Yang keempat, monitoring pelaksanaan AMI yang belum maksimal karena timeline yang kurang jelas. Yang kelima adalah kesulitan cetak dokumen hasil sesuai dengan siklus SPMI. Manfaat setelah menggunakan SPMI, yang pertama, monitoring PPEPP bisa dilakukan dengan baik. Yang kedua, pemahaman SPMI terutama butir mutu lebih jelas karena ada penjelasan deskripsi dan juga dokumen dukung di setiap pengisian ED. Nomor 3, data dukung terkumpul dengan satu repositori beserta mapping on dokumen lebih jelas. Nomor 4, evaluasi AMI sesuai dengan timeline yang disepakati, sehingga monitoring pelaksanaan AMI lebih mudah karena ada dashboard dalam setiap fase AMI-nya. Kelima, cetak draft laporan AMI, daftar hadir sudah disesuaikan oleh sistem. Nah,
Dari manfaat dan kendala yang terjadi, ada 5 kunci sukses implementasi digitalisasi SPMI. Yang pertama, keterlibatan aktif jajaran pimpinan terkait implementasi SPMI. Nomor 2, sosialisasi secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan kewenangan penggunanya. Nomor 3, kecukupan dokumen SPMI. Nomor 4, timeline yang jelas di masing-masing siklus SPMI, terutama siklus AMI. Nomor 5, jaringan infrastruktur kampus yang memadai. Jadi itu 5 kunci sukses dalam proses implementasi digitalisasi SPMI. Kira-kira Sobat e-Kampus atau para pejuang mutu di perguruan tinggi masing-masing, apakah sudah melakukan 5 hal tersebut? Atau ada yang mau menambahkan? Tulis di kolom komentar, mari berdiskusi. Salam mutu.